Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 36 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaril junubi was. Di sini ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf shad, maka cara bacanya alif lam tidak perlu dibaca, dimasukkan langsung ke shad. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah, maka shadnya dipanjangkan 2 harokat. Wassahibi bil. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu jim, maka lam sukun dibaca dengan idhar atau jelas. Oleh karena itu alif lam qamariyah biasa juga disebut dengan idhar qamari. Bil jambi. Lalu berikutnya ada hukum iqlab karena nun sukun menghadapi huruf ba, maka bunyi nun sukun diganti dengan bunyi mim sukun. Jadi bukan jan tapi jam disertai bunyi dengungan. Artinya di sini kita tahan dulu bunyinya. Dalam membunyikan hukum iqlab ini ada 2 pendapat ulama. Yang pertama adalah dengan cara merapatkan bibir, tapi yang rapat ini tidak menekan ya, jadi lunak rapatnya ya. Bil jambi. Dan yang kedua ada dengan merenggangkan bibir kurang lebih 1 helai kertas ya, atau furjah syafatain. Yang furjah ini yang agak renggang ini ada suara samarnya, nunnya samar ya. Bil jambi. Wab. Lalu saya pakai yang mana tadi? Saya biasanya pakai yang rapat. Bil jambi wab. Depan waw ada alif, tapi ini bukan pemanjang, ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah tidak dibaca, jika di awal bacaan baru dibaca dengan harokat tertentu. Jadi ini lewatin, wawunya tetap pendek. Wab. Berikutnya ada hukum qalqalah sughra karena huruf qalqalah ba sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wabnis. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam tidak dibaca, dilewat, idgham syamsi. Wabnis sabili. Bi mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka baknya panjangkan 2 harokat. Wabnis sabili. Di atasnya ada tanda waqaf. Tanda waqafnya namanya adamul waqfi atau waqaf mamnu, artinya dilarang berhenti. Bagaimana jika kita terpaksa berhenti karena misal tidak kuat nafas? Maka berhenti saja, tapi nanti pas mau ngelanjutin mundur lagi 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Wabnis sabili wama.
Ma madhabi'i dhahiri, karena ada alif didahului baris fathah, maka mimnya panjangkan 2 harokat. Wa ma malakat, jangan lupa untuk mengeluarkan sifat hams, keluarkan angin dari huruf ta ya terakhirnya. Malakat ai ada harfulin atau huruf lin, sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah, maka dibacanya cukup kita lembutkan saja. Aima ma madhabi'i dhahiri, karena ada alif didahului baris fathah, maka dibaca panjang mimnya 2 harokat. Aimanukum, di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, artinya berhenti di sini lebih baik. Inna, ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya tasydid, maka cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Innallah, lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena lamnya didahului baris fathah, maka dibacanya tebal ya, pangkal lidah naikkan, bunyinya Allah. Innallah, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca atau diidghamkan langsung ke lam berikutnya. Innallah, Allah madhabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Innallaha la madhabi'i dhahiri, karena ada alif yang didahului baris fathah, maka lamnya kita panjangkan 2 harokat. La yuhibbu man ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf, maka nun sukun dibunyikan samar-samar siap-siap menuju kaf disertai dengungan. Bunyi dengungnya besar karena apa? Karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun. Maka ka madhabi'i dhahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka kafnya panjangkan 2 harokat. Man kana mukhta, ta madhabi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka taknya dipanjangkan 2 harokat. Mukhtalang, berikutnya ada ikhfa awsat karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf fa, maka tanwin fathahnya dibunyikan samar-samar siap-siap menuju fa disertai dengung. Dengung dan samarnya seimbang karena fa makhrajnya tengah-tengah, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Mukhtalang fakhu, khu madhabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului dhammah, maka kha-nya panjang 2 harokat. Fakhura, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris di atas tanwin fathah, maka ro-nya dibaca tebal. Fakhura, ra jika berhenti hukumnya mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakafkan, maka baris 2-nya jadi fathah, jadi 1 dan dipanjangkan 2 harokat. Fakhura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aimanukum. Innallaha la yuhibbu man
طَخُورًا. Oke, pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum dari huruf ba ini ya. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.